Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Elpian teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Nah, ini saya sedikit berbagi teman-teman karena banyak pencapaian ya yang kita capai, banyak pencapaian yang sudah kita gapai itu gunakan Law of Attraction atau hukum tarik-menarik teman-teman. Ini sangat berperan penting ataupun sangat membantu teman-teman. Dan ini pun tentunya setiap orang perlu memahami dan mengetahui mengenai Law of Attraction ini. Apa sih sederhananya Law of Attraction itu? Ini sebuah filosofi yang mengatakan bahwa sugesti positif yang dimiliki akan berdampak positif pula bagi seseorang. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan punya pemikiran negatif, maka hal-hal yang akan datang ke kehidupan kita juga negatif. Jadi seakan-akan apa yang kita pikirkan, positif ataupun negatif, itu akan menghampiri kita teman-teman. Nah, itu uniknya Law of Attraction gitu ya. Menurut kita nggak mungkin itu bisa menjadi mungkin dengan Law of Attraction. Nggak ada yang nggak mungkin. Misalkan kita yakin ya, syarat dari Law of Attraction itu kita harus yakin 100%. Kalau misalkan tidak yakin, tentunya ini tidak akan berdampak apapun. Jadi Law of Attraction ini hanya akan berfungsi, hanya akan bekerja apabila kita mempercayainya, apabila kita yakin. Law of Attraction ini akan bekerja dengan cepat sebesar apa keyakinan kita dan sebesar apa manifest kita yang kita lakukan untuk mencapai goal kita, untuk mencapai hasil ataupun tujuan kita teman-teman. Nah, mengutip dari Very Well Mind, pada dasarnya ya, Law of Attraction ini diciptakan karena adanya keyakinan bahwa pikiran adalah salah satu aset terpenting dalam menarik, mulai dari kesuksesan, kesehatan, keuangan hingga hubungan teman-teman. Jadi itu ya, yang dikutip dari Very Well Mind itu 100% keyakinan. Seperti halnya doa teman-teman ya. Kalau berdoa tanpa keyakinan itu tidak akan dikabul ya. Nah, ini sama halnya dengan Law of Attraction. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ciptakan di alam bawah sadar kita, itu tidak akan terwujud apabila kita masih ragu dan juga kurangnya keyakinan bahwa apa yang menjadi goal kita itu tidak akan terwujud ya. Itu akan menjadi kendala dari manifest Law of Attraction ini, atau tidak akan bergunanya Law of Attraction ini. Nilai filosofi yang ada di dalamnya ini telah ada ya, atau sudah dikenal sejak abad ke-19 yang dulu namanya lebih dikenal dengan istilah New Togu ya. Bagaimana Law of Attraction ini bekerja teman-teman. Nah, ini teman-teman perlu memahami dulu ya, bagaimana sih Law of Attraction ini bekerja gitu ya. Berkaitan erat dengan manifest ya. Tentunya Law of Attraction ini bagaimana kita memanifestasikan apa yang kita inginkan, atau goal apa yang ingin kita capai. Ini akan terwujud apabila kita tahu ya step by stepnya, kita tahu cara kerjanya, dan juga kita tahu bagaimana kita menggunakannya teman-teman. Nah, yang dikutip dari Elizabeth Scott, hal utama yang bekerja menunjukkan cara kerja Law of Attraction, adanya tarik-menarik sesuatu yang serupa. Sebagai manusia, kita akan menarik orang lain yang punya kemiripan dengan kita. Begitu juga dengan kehidupan, di mana pemikiran positif akan cenderung menarik hasil yang positif ke kehidupan kita gitu ya. Jadi mau positif ataupun negatif, hukum Law of Attraction ini akan bekerja. Maka kita perlu hati-hati ya dalam mengontrol pikiran kita teman-teman. Bahkan banyak hal-hal negatif yang kita pikirkan yang bahkan tanpa kita sadari ya, itu telah mengundang hal-hal buruk, hal-hal negatif yang hadir ke dalam kehidupan kita. Maka di sini kita harus lebih bisa mengontrol pikiran kita. Kita harus lebih bisa mengontrol alam bawah sadar kita. Karena apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ciptakan di alam bawah sadar kita, baik disengaja ataupun tidak, ini yang bahayanya yang tidak disengaja teman-teman. Hal buruk yang tidak sengaja kita undang, hal buruk yang tidak sengaja kita manifestasikan dalam hukum Law of Attraction ini tidak pandang bulu teman-teman, mau negatif ataupun positif. Law of Attraction ini akan tetap bekerja kepada Anda ya. Kita semua itu harus benar-benar bisa mengontrol pikiran kita, bisa mengontrol. Oke, kita singkat saja, bagaimana cara menerapkan Law of Attraction. Law of Attraction bukan solusi utama ya. Jadi begini teman-teman, Law of Attraction itu bukan solusi utama kita untuk mencapai penghasilan yang instan. Tapi Law of Attraction setidaknya bisa membuat berpikir lebih positif dan membantu kepribadian kita untuk berpikir atau mempunyai pribadi yang
punya sudut pandang lebih positif teman-teman, seperti itu ya, dengan law of attraction. Karena law of attraction itu sendiri bukan cara instan untuk mendapatkan apa yang kita tuju, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Itu perlunya dipahami untuk law of attraction ini. Nah, akhir video, bagaimana cara menerapkan law of attraction ini? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita itu lebih positif, agar hidup kita itu lebih banyak beruntungnya. Nah, ini 5 poin yang harus kita lakukan ya untuk menerapkan law of attraction ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, memiliki rasa syukur. Tentunya kita harus selalu bersyukur, berterima kasih, merubah energi-energi negatif menjadi energi yang positif dengan rasa syukur. Selalu ada hal baik, selalu ada hal yang bisa kita syukuri dari hal-hal yang terburuk sekalipun gitu teman-teman. Nah, yang keduanya, kita harus selalu memvisualisasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai, tujuan apa yang ingin kita raih teman-teman. Nah, itu harus selalu kita visualisasikan setiap hari dengan konsisten dan continue teman-teman ya. Harus benar-benar kita ciptakan di alam bawah sadar kita bahwa apa yang menjadi tujuan kita itu sudah kita dapatkan, apa yang menjadi tujuan kita itu sudah kita miliki. Itu cara memvisualisasikannya. Nah, yang ketiga, mengucapkan afirmasi positif kepada diri sendiri ya. Selalu lakukan itu dengan berulang-ulang. Lakukanlah afirmasi ke dalam diri kita setiap hari teman-teman. Waktu bagus banget untuk melakukan afirmasi adalah saat kita akan tidur, dan juga setelah kita bangun tidur, lakukanlah beberapa kata afirmasi positif ke dalam diri sendiri. Nah, hal keempatnya harus menulis ya, menulis jurnal untuk nata dan mengevaluasi pola pikir kita. Kita buat jurnalnya seperti apa tentang emosi kita ya di hari itu, emosi kita yang hadir pada saat itu, untuk kita evaluasi dan kita robah ya di hari berikutnya untuk menjadi ke hal yang lebih ataupun energi positif. Yang kelima, tentunya kita harus ikhlas teman-teman. Apapun yang terjadi, apapun yang sudah terjadi ke dalam diri kita, itu tentunya harus kita ikhlas. Nah, mendatangkan hal-hal positif ya dengan law ini. Tentunya kita harus belajar ikhlas, itu akan mengundang atau menciptakan goal kita itu datang lebih cepat teman-teman. Jangan ngoyo, jangan pendendam. Itu akan menghambat law of attraction bekerja teman-teman. Sekian sepintas mengenai law of attraction, video pertama kita yang membahas mengenai kekuatan pikiran kita, energi kita gitu ya. Karena semuanya berawal dari pikiran, semua berawal dari diri kita sendiri. Apapun yang terjadi kepada kita adalah kita yang mengundangnya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.